Dan pada malam hari ini tema besar kita adalah kontribusi Daulah Turki Saljuk dan Turki Utsmaniyah bagi peradaban Islam. Kenapa penting dibahas tema ini? Karena nanti akan ada satu pembahasan yang akan mendalam, yaitu munculnya sosok seorang pemimpin yang berhasil menyatukan potensi umat di tengah perpecahan yang terjadi. Dan ternyata pemimpin yang seperti ini dinantikan, ya, peran besarnya gitu, sehingga nanti akan muncul prestasi besar. Kita akan kaji, mudah-mudahan sampai, nggak tahu nih, kayaknya pada Isa kalau mau dilanjut bolehlah ya, insya Allah. Saya biasanya ngisi kajian sejarah ini kalau di Masjid DT ini sampai jam 9 dulu sebelum Covid, ya, sampai jam 9, karena kalau setengah jam nanggung. Jadi ini mukadimah sajalah ya. Kenapa? Kita akan nanti, ini kata kunci ya, ketika saya membahas tentang Turki Saljuk, mungkin sebagian baru mendengar ya, Turki Saljuk gitu ya. Kalau Turki Utsmaniyah sudah agak familiar lah, sering didengar. Nah, Turki Saljuk apa perannya? Tidak akan ada Turki Utsmaniyah kalau tidak ada Turki Saljuk. Itu kuncinya ya. Nanti orang-orang besarnya siapa? Yang pertama, Tugrulbek. Pernah mendengar nama ini? Terkenal sekali. Karya besarnya apa? Karya besarnya menyingkirkan Daulah Syiah dari panggung politik Abbasiyah di Baghdad. Udah klik belum? Nah, sebelum juga. Oke, yang kedua saya angkat Alef Arslan. Pernah mendengar Sultan Alef Arslan? Belum juga. Ini apa karya besarnya? Perang Manzikert. Ini cikal bakal muslimin bisa masuk ke Romawi, ya. Dan perang inilah yang kemudian berlanjut ke perang salib. Dan dari Manzikert ini muslimin bisa masuk ke Romawi, yang nanti menjadi pintu untuk orang-orang Turki, ya, menguasai Romawi, termasuk puncaknya di masa Turki Utsmaniyah, penaklukan Konstantinopel lewat tokohnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian nanti ada Sultan Malik Shah. Pernah dengar nama ini? Belum juga. Apa karya besarnya? Beliau membangun sekolah Madrasah Nizamul Muluk di zaman ini nih, ya, dengan Perdana Menterinya Pak Nizamul Muluk. Dia bikin sekolah. Itu madrasah jangan terbayang kayak sekarang madrasah buat anak-anak, bukan. Madrasah itu sistem pendidikan Islam dulu, lembaga. Setelah kutab, dulu ada kutab tuh jenjang dasar, itu anak-anak SD itu kutab namanya, baru madrasah setingkat kampus sekolah tinggi ya Pak, universitas kalau sekarang. Nanti orang-orang hebat muncul dari madrasah ini. Siapa diantaranya? Imam Al-Ghazali. Siapa? Imam Al-Ghazali, Imam Haramain Al-Juwaini, ya, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Antum sering dengar nama ini ya, minimal dua tadi terkenal lah, Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, nanti dari dua orang ini kemudian ketika umat Islam dalam keterpurukannya melahirkan satu gerakan yang luar biasa, muncul kebangkitan generasi, ya, yang nanti karya besarnya apa di masa Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu apa? Apa karya besarnya? Membebaskan Baitul Maqdis dari pasukan salib, dari pasukan salib, pasukan salib. Nyambung nggak deh? Baru dengar kata Saljuk ya. Baik, mudah-mudahan kajian kita menjadi pencerahan, yang mana musibah besar manakala kita buta sejarah ya.
Ini PR besar kita. Jangan sampai buta sejarah sehingga nanti musuh mudah untuk mendistorsi sejarah Islam. Dan sekarang kabar buruknya, orang-orang orientalis banyak menulis sejarah umat Islam yang tentu di dalamnya tersisipi muatan-muatan pesan-pesan yang tanpa disadari kita terbawa oleh pemikiran mereka. Halus sekali muatannya untuk menjatuhkan kehormatan muslimin. Taib, sebelumnya saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Baik, hadirin sekalian, kita bahas mulai ya. Bismillah. Ini petanya, Pak, luar biasa, Pak. Ini Saljuk As-Salajiqah. Dalam bahasa Arabnya apa? As-Salajiqah. Nah, Saljuk ini kalau kita membaca sejarah, dia akan ada di dalam pembahasan sejarah tentang Abbasiyah, Jadi setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidun muncul Daulah Bani Umayyah ya. Itu hampir satu abad. Itu Daulah Bani Umayyah dilanjutkan oleh Abbasiyah. Setiap daulah punya orang-orang besarnya, Pak. Di masa Bani Umayyah siapa orang hebatnya? Siapa? Yang pertama pendirinya tentu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ini seorang yang luar biasa. Masuk ke Abbasiyah. Abbasiyah panjang, tetapi Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya itu di 100 tahun pertama. Kuat sekali, pengaruhnya kuat. Dari sana muncul orang-orang hebat seperti Harun Ar-Rasyid, terkenal. Nanti karya besarnya apa? Membangun perpustakaan Baitul Hikmah yang dilanjutkan oleh putranya Al-Ma'mun dan seterusnya. Ya. Nah, di 100 tahun pertama Daulah Bani Abbasiyah kuat, tapi selanjutnya melemah. Biasa. Bangkit dan runtuhnya suatu daulah itu biasa saja gitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian yang namanya kejayaan, kebangkitan, keruntuhan itu dipergilirkan di antara umat manusia sebagai ujian gitu ya. Sebagai apa? Ujian agar kita bisa mengambil pelajaran darinya yang kemudian hari hidup setelahnya. Taib. Nah, hadirin sekalian, berbicara tentang Turki Saljuk, ini ada di dalam pemerintahan Abbasiyah. Bagaimana? Jadi dicatat khilafah ya Abbasiyah gitu. Tetapi munculnya Saljuk itu yang menjalankan pemerintahan di dunia Islam pada masa Bani Abbasiyah. Rajanya, khilafahnya masih Abbasiyah. Cuman para khalifah itu lemah gitu. Dia tidak punya peran apapun juga, kecuali hanya simbol saja. Kayak sekarang lah. Kalau sekarang kayak di Malaysia itu kan kerajaan ya, banyak betul tidak? Saya mau tanya, yang menjalankan pemerintahan siapa? Raja atau bukan? Siapa namanya? Perdana Menteri ya, kayak begitu. Kan ada raja-rajanya kan? Ya, simbol saja gitu. Tapi yang menjalankan siapa? Perdana Menteri, sama seperti itu. Nah, nanti silih berganti. Termasuk pernah dikuasai oleh dinasti Bani Buwaihi. Ini Syiah nih, ya, yang selamanya akan terus berseteru dengan Ahlus Sunnah. Sementara Saljuk itu Ahlus Sunnah. Jadi Turki itu ada Turki Bani Buwaihi, itu dia Syiah. Kalau Turki yang Sunni itu Saljuk dan Utsmaniyah. Sunni itu Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah. Termasuk ketika itu Abbasiyah Ahlus Sunnah. Abbasiyah Ahlus Sunnah. Baik, mari kita awali dengan mengkaji
asal usul ya, ini Turki Saljuk. Turki Saljuk nih. Taib. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwasannya jadi disebut Saljuk itu, Bani Saljuk ya, itu nisbat kepada tokoh, seorang tokoh besar dari orang-orang Turki, dari suku Kinik. Ini salah satu suku Turki, kabilahnya namanya Oghuz. Al-Ghuz sama dengan Turki Utsmani, ini sama. Dan dikatakan Saljuk karena memang nenek moyangnya namanya Saljuk, Saljuk bin Dukok. Baru dengar juga ya? Nggak apa-apalah. Yang biasa sering ya, alhamdulillah. Ada yang baru ini. Saljuk bin Dukok. Itu nama-nama Turki itu. Ya, nama-nama Turki. Saljuk, Tugrul Bek, gitu ya. Alep Arslan. Itu nama-nama Turki, Pak. Ya kayak sekarang Erdogan, Turki bukan itu? Nama Turki itu. Mungkin kita nggak familiar gitu ya. Ya. Namanya Saljuk bin Dukok. Nah, Bani Saljuk merupakan keturunan Saljuk bin Dukok. Klan ini penganut Sunni Hanafi yang taat. Sunni Hanafi. Ini kalau bicara di mana sih wilayahnya? Itu di Asia, di Timur Tengah. Asia Kecil dan Timur Tengah itu wilayahnya itu. Timur Tengah sekarang lah itu. Itu berada di bawah mana? Turki Saljuk itu. Itu wilayah kekuasaannya. Abad berapa? Abad ke berapa? Abad ke berapa? Ada pernah mendengar? Abad 11 sampai 14 itu Masehinya. Kalau hijrahnya kapan? Abad ke-5 sampai abad ke-8. Ini harus tergambar di benak kita. Imam Ghazali kapan tuh Imam Ghazali itu? Itu di Bani Saljuk. Kita kan taunya Imam Ghazali gitu ya. Kapan Imam Ghazali hidupnya tuh? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kapan hidupnya itu? Itu di masa Turki Saljuk itu. Ya. Baik. Nah, jadi Saljuk bin Dukok ini dikatakan Saljuk, sama Turki Utsmaniyah. Itu disebut kepada siapa? Kepada Utsman ibn Ertugrul. Utsman. Ya, Utsman. Tetapi yang mendirikan, sebenarnya yang menguatkan pondasi Saljuk sampai luas kekuasaannya, besar pengaruhnya itu adalah Tugrul Bek. Siapa? Tugrul Bek. Ya. Siapa Tugrul Bek itu? Siapanya Saljuk? Siapanya? Cucunya Saljuk bin Dukok. Tapi yang mendirikan siapa? Saljuk. Itu nama orang, nama orang. Turki Bani Saljuk, Turki Daulah Utsmaniyah, Bani Utsman itu nama orang itu. Ya, nanti antum kalau belajar dinasti Mogul misalkan, Mogul Pak, di mana itu? Di India. Ada nama-nama Mongol itu. Sebenarnya bukan Mongol tapi orang Turki juga, cuman di bawah kekuasaan Mongol gitu. Itu dari cicitnya Timur Leng. Pernah dengar Timur Leng nggak? Timur Leng itu luar biasa itu, ya. Yang sempat menutup Turki Utsmani itu Timur Leng namanya. Dia punya cicit nanti siapa namanya? Sultan? Siapa namanya? Zahiruddin Muhammad Babur, Sultan Babur itu. Nama-namanya kan Babur. Siapa lagi coba? Humayun. Itu nama-nama, itu nama-nama mana itu? Familiar nggak? Kalau antum mau tahu jasa besarnya apa, sekarang ada Taj Mahal ya di India. Tahu Taj Mahal nggak? Taj Mahal itu di masa siapa itu? Shah Jihan. Itu nama-nama apa itu? Nama-nama mana? Mongol itu ya.
Genghis Khan gitu ya, Hulagu Khan gitu. Nah ini Turki Pak. Saljuk itu nama Turki. Daulah Bani Saljuk itu berarti dari Turki Sunni Hanafi. Sekarang yang menjadi wilayah-wilayah seperti Afghanistan itu kan dulu di bawah ini gitu ya, Saljuk. Iran ya, itu rata-rata bermazhab apa? Dulu al-usulnya bermazhab apa? Hanafi. Apa akidahnya? Asy'ari, Maturidi dan Hanafi itu. Ini sekarang Afghanistan yang terkenal apa? Yang ramai kemarin apa namanya? Taliban. Taliban itu ya. Dari Afghanistan Pak. Itu apa secara mazhabnya itu? Sunni dan Hanafi itu. Turki sekarang ini apa mazhabnya? Hanafi Pak. Itu banyak karena saking kuat pengaruhnya gitu dulu. Sampai sekarang itu nggak bisa digoyang itu. Ya. Tetapi yang menarik apa nanti? Di masa Malik Shah ketika berdiri Madrasah Nizamiyah, dia kan Sunni Hanafi tuh. Tapi dia memberikan keluasan kepada orang-orang dengan mazhab yang berbeda untuk menempati posisi strategis. Dia seorang intelektual yang luar biasa gitu. Imam Ghazali itu apa mazhabnya itu? Syafi'i. Ya, Syafi'iyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Hah? Hambali. Hambali itu. Tapi mereka bisa bersama-sama. Ini luar biasanya Pak. Makanya kenapa diangkat tema ini? Karena kita akan fokusnya kepada siapa? Madrasah Nizami, itulah kontribusinya yang luar biasa gitu. Dan kita harus belajar ke sana sekarang Pak. Mengingat sekarang umat Islam sedang diuji seperti kondisi di waktu itu gitu loh. Ya sekarang ini kan seperti itu sekarang umat Islam. Di mana-mana tempat lah. Tak terkecuali di kita gitu. Yang sedang diuji dengan perpecahan, betul tidak? Nah penting orang-orang yang seperti itu muncul, kita munculkan gitu. Saya menarik bagaimana kok bisa seperti itu gitu. Sampai muncul kebangkitan Islam di masa setelahnya dari Madrasah Nizamiyah, orang-orang hebat ya, sekelas Al-Ghazali, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, siapa lagi tadi? Abdul Qadir Al-Jailani, sampai muncul seorang yang terkenal Salahuddin Al-Ayyubi. Ini mata rantai yang panjang sekali gitu untuk menghadirkan suatu generasi yang akan memikul peradaban Islam. Baik hadirin sekalian, bagaimana langsung saja ya. Nah ini nih, Saljuk di panggung politik. Nah Turki Saljuk mulai muncul sebagai kekuasaan politik dan berkuasa di Khazad dan Aral. Ini di daerah sekitar Afghanistan. Maksudnya Asia mana itu? Asia mana? Jadi di sekitar mana? Terbayang ya? Afghanistan terbayang ya? Afghanistan ya, dekat dengan India itu ya. Nah, yang kedua, dalam upaya melebarkan kekuasaan ke selatan, Bani Saljuk berhasil mengalahkan Daulah Ghaznah atau Ghaznawi. Di mana ini? Di India juga. Di Kabul, di Afghanistan. Dan menguasai Khorasan. Di mana Khorasan itu termasuk Iran sekarang. Ya? Tahun berapa? Tahun 431 Hijriah. 1040 Masehi. Di bawah pimpinan Tugrul Bek, cucu Saljuk bin Duqa. Ini awalnya Pak. Jadi secara keagamaan ya, Turki Saljuk ini orang yang taat. Nah ini yang penting di garis bawah ini. Jadi Turki Saljuk itu taat Pak, sebagaimana Turki Utsmani gitu. Di awal-awal, kenapa Allah berikan kekuasaan yang besar kepada mereka? Karena orang-orang yang taat mereka itu. Himmahnya mereka apa? Untuk khidmat kepada umat Islam, kepada Islam. Jelas tidak? Maka nanti terkenal kalimat-kalimat yang disuarakan ketika mereka berjihad
melebarkan kekuasaannya, menyampaikan Islam, itu kalimatnya mesti apa? Innaka la tuqatilu bil udda wa innama tuqatilu bihadzal din. Kita ini berperang bukan untuk kekuasaan, bukan gitu. Karena agama ini gitu ya. Ketika dakwah dihalangi salurannya gitu. Ada jihad. Ini himmahnya, Pak. Karena mereka itu memang pertama kali politik dulu kan, tapi kemudian membangun peradaban, Pak. Maka kontribusi dalam bidang politik, ekonomi, seni dan budaya, pendidikan luar biasa. Sampai sekarang masih bisa kita lihat. Ya. Terutama pada masa ya Sultan Malik Shah jadi di antara Alp Arslan dan Sultan Malik Shah itu, ini bapak dan anak nih, itu muncul tokoh hebat. Saya katakan tadi, siapa namanya? Nizamul Muluk, Perdana Menteri. Itu otaknya, Pak. Orang hebat ini, Pak. Dia orang Persia, dia itu orang Persia tapi Islamnya kuat ya, dan dia yang kemudian merancang sampai muncul sekolah yang ternama di waktu itu, namanya apa? Madrasah Nizamiyah. Itu yang mendirikan Nizamul Muluk. Saya katakan tadi muncul orang-orang hebat di sana. Sudah Isya belum? Hah? Sudah? Hah? Belum? Oh sudah ya, Masya Allah. Baik. Ya, kita off dulu ya, insya Allah ya. Yang akan ikut Ba'da Isya kita lanjutkan nanti, insya Allah kita bahas bagaimana peran-peran besar dari orang-orang hebatnya. Ini tokoh kuncinya ya, saya katakan tadi nih. Yang pertama siapa? Nah ini nih, ini tokoh kunci mengingat Saljuki ini, orang hebat. Antum kalau searching orang ini akan muncul di Google banyak banget. Siapa? Malik Shah, Nizamul Muluk, Alp Arslan, Tugrul Bek. Kalau antum paham ini, nanti akan paham kenapa muncul Turki Utsmaniyah. Dan paling lama nanti menguasai bumi itu ya, hampir 6 abad lebih itu menjadi pemimpin ya. Baik, kita cukup dulu ya karena sudah Isya. Nanti kita lanjut setelah Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Turki itu, ini ada sebuah adagium dalam sejarah. Makkah itu tempat, atau Arab itu tempat lahirnya Islam ya. Kemudian Turki yang menjaga, yang mengembangkan Islam. Sedangkan Persia adalah yang menyumbangkan, yang memajukan peradaban Islam gitu. Jadi bicara Persia jangan ingat sekarang gitu ya. Sekarang kan kalau bicara Persia dengan wilayahnya Iran itu kan Syiahan. Nah, dulu itu lama itu Ahlus Sunnah pada sana. Ahlus Sunnah lama di Iran gitu. Nah, jadi munculnya Turki dalam pentas sejarah Islam itu luar biasa, perannya besar sekali sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Nah, termasuk berbicara tentang Turki Saljuk. Turki Saljuk ini luar biasa. Jadi kita tidak akan memahami Turki Utsmaniyah kalau tidak memahami Turki Saljuk gitu. Ya. Mereka berpegang dengan Sunni dan juga mazhabnya apa? Hanafi. Itu kan satu mazhab dari 4 mazhab yang dikenal di umat Islam, Ahlus Sunnah, Pak. Nah, orang-orang Turki Saljuk ini orang-orang yang taat dalam Islam. Ya. Bukan orang-orang yang bukan kayak Buwaihi kan Syiah gitu ya. Fatimiyah Syiah gitu. Ini bukan. Mereka ini daulah yang dirintis oleh orang-orang yang taat kepada Islam, yang himmahnya untuk Islam. Maka nanti rata-rata di karya besar mereka itu biasanya
sosok pemimpin yang terkenal kesolehannya gitu ya, keahliannya, maka Allah berikan pertolongan. Futuhat di mana-mana dilakukan, termasuk Turki Saljuk ini, Pak. Turki Saljuk. Baik, kita akan coba ya, setelah kita bahas tadi sebagai muqaddimah saja nih, karena sebagian banyak yang baru mendengar istilah Saljuk, Turki Saljuk ya. Itu kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya ini dari Saljuk nanti lanjut ke Turki Utsmaniyah gitu. Turki Utsmaniyah yang sekarang kita kenal. Orang-orang Turki Saljuk masih ada sekarang di Turki yang sekarang ini, Pak. Di mana-mana itu, Turki itu banyak, menyebar kemana-mana. Nah tadi orang-orang hebatnya biar kita mengenal sosok Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu ulama di masa Bani Saljuk. Terbayangkan seperti apa perkembangannya sampai muncul orang-orang hebat seperti mereka. Saya nggak khusus sebentar, Pak. Di sana ya. Nah, ini Hamzah. Berapa umurnya sekarang? 3,5 tahun. Yang kedua Khadijah, Pak. 1,5 tahun mau 2 tahun. Yang terakhir dan nomor 7 namanya Ali. Berapa? 3 bulan. Mau 4 bulan. Udah mulai lupa nih kalau udah 7 gini ya. Nama 7 udah mulai lupa. Taib. Nah ini ya, jadi kembali Turki Saljuk mulai muncul sebagai kekuatan politik dan berkuasa di Khazar dan pegunungan Aral. Di mana itu di Afghanistan. Dalam upaya melebarkan kekuasaan ke selatan, Bani Saljuk berhasil mengalahkan Daulah Ghaznawiyah. Ya, itu ya yang nguasain Afghanistan sebelum nanti berakhir oleh Daulah Mogul di India dan menguasai Khorasan tahun 431 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1040 Masehi. Di bawah pimpinan Tugrul Bek. Ini nih. Jadi sejatinya yang mendirikan dan yang mengembangkan itu adalah Tugrul Bek. Tapi kalau baca sejarah, asal usulnya itu Saljuk bin Dukok gitu ya. Itu orang Turki itu. Tokoh besar juga. Tapi yang punya peran besar, yang melebarkan kekuasaan, membangun pondasinya lah itu Tugrul Bek. Sama seperti Abbasiyah ya. Abbasiyah itu yang mendirikan siapa? Ya? Siapa namanya? Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah. Itu yang mendirikan. Tapi yang memperkuat, Pak, yang memperkuat pilar-pilarnya itu kakaknya. Siapa namanya? Siapa? Baru tahu juga ya? Wah, ini sejarahnya nih mau nyambung atunya. Abu Ja'far Al-Mansur, puncak kejayaan di masa Harun. Nah, ini sama yang mendirikan Saljuk bin Dukok, yang memperkuat Tugrul Bek, puncaknya pada masa Alap Arsel dan Malik Shah. Nah kayak gitulah, ini untuk memudahkan ya. Turki Utsmaniyah juga demikian. Yang mendirikan siapa? Utsman bin Tugrul. Nanti mulai berkembang pada masa Sultan Murad. Puncaknya pada masa Sultan siapa? Sulaiman Al-Qanuni. Bukan pada Al-Fatih. Al-Fatih itu yang menaklukkan Konstantinopel. Nanti puncaknya itu di masa siapa? Sulaiman Al-Qanuni itu. Itu sudah kekhilafahan, Pak. Kan dari kesultanan awalnya ya, kesultanan awalnya, kerajaan kecil, Pak. Jadi besar, menguasai 3 benua. Dan puncaknya itu ini selalu ada benang merahnya gitu. Itu berada di tangan orang-orang yang soleh, Pak. Ya, di tangan orang-orang yang soleh. Sama sebagaimana juga Turki Saljuk ini.
Nah, maka pada tahun 432 kakak sini. Tadi nangis mau ikut Pak, kayak lama tadi. Nangis, Masya Allah mau ikut tadi. Ini banyak COVID, gara-gara COVID jadi nempel terus nih. Kan 2 tahun tuh di rumah terus. Jadi nempel terus anak ini nih. Yang lainnya nggak terlalu nih. Nah ini tuh. Masya Allah. Sini. Jadi pohon itu. Nah, pada tahun 432 kekhilafan Abbasiyah mengakui Tughrul Bek sebagai Sultan Khorasan. Maksudnya yang menguasai wilayah Khorasan. Dapat pengakuan. Jadi dulu ketika berdiri Abbas itu sudah ada juga yang lain, dinasti-dinasti yang lain, termasuk apa? Buwaihi gitu. Diakui Pak, diakui. Ya, diakui oleh kekhilafahan. Nah, munculnya sosok Tughrul Bek dari suku ya Saljuk itu yang terkenal. Mereka itu orang-orang yang hebat Pak, orang-orang yang biasa berperang, prajurit-prajurit tangguh gitu ya, biasa itu. Diakui oleh khalifah di mana? Di Baghdad. Ya, di Baghdad diakui. Nah, Bani Saljuk menjadikan Naisabur sebagai ibu kota. Mereka berhasil memaksa dinasti Ghaznawi dan dinasti Karakhani untuk mengakui Bani Saljuk sebagai representasi kekuasaan Turki terkuat. Nah, itu Turki. Jadi ketika mereka muncul kekuatan besar, kesultanan gitu ya. Kan dulu masih apa namanya? Dinasti, kesultanan, Pak. Kesultanan. Dinasti Turki Saljuk gitu ya. Selanjutnya, nah, setelah mengalahkan berbagai kekuatan politik di tanah Iran, terutama Buwaihi. Nah, ini Buwaihi nih Turki juga, tapi apa? Syiah gitu ya. Turki tetapi Syiah. Yang Sunni siapa? Dan Utsmani. Nah, gitu. Ini biar kita mudah ya. Setelah mengalahkan berbagai kekuatan politik di tanah Iran, terutama Bani Buwaihi, Saljuk menguasai wilayah yang dapat menembus laut Mediterania. Terbayang tidak? Dia bangun jembatan. Bani Saljuk menjadi kekuatan politik terkuat di masa itu. Ini muncul nih. Bicara Saljuk itu kekuatan politik yang ditakuti, Pak. Secara formil Abbasiyah, ada khalifah yang menjalankan pemerintahan Saljuk. Bisa dipahami ya? Maka dalam kurun 10 tahun Tughrul Bek berhasil menguasai Roy. Di mana Roy itu? Di Teheran sekarang. Di mana itu? Di Iran. Itu Persia, Pak. Itu Khorasan, dalam bahasa Nabi dulu itu Khorasan, Persia. Jurjan dan Tobaristan. Ya, dan membangun ibu kota di Asfahan. Nah, Khalifah Abbasiyah yang merasa sangat terancam oleh manuver politik dinasti Bani Buwaihi mengundang Bani Saljuk ke Baghdad. Ini kan belum ke Baghdad nih. Ya, masih di mana tadi? Di Iran. Ya. Dalam akhirnya apa? Abbasiyah mengundang Tughrul Bek kemana? Ke Baghdad, karena dilihat oleh khalifah yang bisa menghadapi Buwaihi itu hanya Tughrul Bek, Pak. Karena kuat secara politik juga mereka, nggak ada yang lain. Orang Syiah nih, orang Syiah. Makanya perseteruan antara Sunni dengan Syiah dari dulu, Pak, nggak akan pernah berakhir, Pak. Sampai kapan? Sampai kiamat nanti, Pak. Gimana bang beda prinsipnya? Jelas tidak. Beda akidahnya. Nah, dinasti Buwaihi yang berhaluan Syiah berencana melenyapkan Abbasiyah. Itu target mereka. Ini Syiah ini juga begitu, Syiah itu pengkhianatannya luar biasa, Pak. Pengkhianatan Syiah dalam sejarah Islam luar biasa, Pak. Panjang sekali. Runtuhnya Daulah Abbasiyah juga ada orang Syiah di dalamnya. Runtuhnya kekhilafahan atau umat Islam di Andalus juga ada orang Syiah di dalamnya.
Lihat mereka ketika diberikan panggung oleh Abbasiyah, apa targetnya? Mencaplok, ingin menghapuskan, menghancurkan Abbasiyah. Itulah Syiah. Hati-hati, ya. Nah, mereka mengangkat diri sebagai wakil Khalifah Fatimiyah. Pusat di mana Fatimiyah? Di Mesir. Yang menisbatkan kepada Fatimah, putri Nabi, kan hanya menisbatkan saja, Pak. Ahlul Bait mengakunya, padahal tidak seperti itu. Sebagai wakil Khalifah Fatimiyah di kawasan Masyriq di timur gitu. Jadi mereka itu ingin, ya, menghapuskan, menghancurkan Abbasiyah, diganti oleh Syiah. Nah, maka Bani Saljuk berhasil masuk dan mengalahkan Buwaihi hanya dalam 10 hari. Peperangan di Baghdad, ya, pada tahun 447 sampai dengan 1000 atau bertepatan dengan tahun 1055, Tughrul Bek, pemimpin Saljuk, menjadi penguasa de facto Daulah Abbasiyah menggantikan Buwaihi. Nah, sekarang yang mengendalikan siapa? Saljuk, Pak. Sunni dekat sama dengan Abbasiyah. Dulu khalifah itu nggak bisa apa-apa, Pak. Ini karena orang Syiah kan nggak bisa. Tetap saja, perbedaan prinsip nggak bisa membangun, nggak bisa kerjasama yang baik lah seperti itu. Terbukti kan, dibiarkan lama, ujungnya ingin menghancurkan Abbasiyah. Baik, bicara tentang Abbasiyah, bicara kota Baghdad, ya, Baghdad. Nah, bagaimana Baghdad menjelang kehadiran Saljuk? Kasih nih, Kak. Sedikit lagi ya, ini mohon maaf nih, walaupun baru asing, ikut tidak dulu aja lah nama-namanya. Nah, jadi setelah 100 tahun pertama Abbasiyah di mana? Di Baghdad, Pak, itu politik dan pemerintahan itu bergejolak, tidak stabil, punya banyak kepentingan lah gitu. Tetapi di 100 tahun pertama Abbasiyah itu luar biasa. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama, Pak. Ciri khas Abbasiyah itu apa? Membangun SDM. Itu Abbasiyah. Tidak terlalu memikirkan peluasan wilayah, tidak, tapi kepada SDM peradaban yang dibangun. Tapi Bani Umayyah, kenapa sampai luas? Itu dia lebih kepada apa? Futuhat, ekspansi, peluasannya luar biasa. Itu Umayyah. Jangan heran kalau di abad pertama saja itu Islam sudah sampai ke Eropa itu. Padahal di mana Umayyah itu? Di Damaskus, Suriah. Zaman dulu coba gimana itu? Sampai bisa ke Afrika Utara, ke Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko, ya, Tunisia, Libya, nyebrang Gibraltar, masuk ke Andalus. Itu Umayyah. Tapi Abbasiyah lebih kepada SDM. Nah, setelah 100 tahun pertama mulai tidak stabil, Pak. Nah, ada 3 pihak yang berebut pengaruh di pusat kekuasaan Khalifah Baghdad. Yang pertama, ya, Khalifah Abbasiyah yang silih berganti itu. Ada anggota keluarga Sultan Buwaihi. Nah, ini nih, ya, yang awalnya mereka itu diakui, cuman lama kelamaan dibiarkan, akhirnya merangsek sampai kemudian mengendalikan semuanya gitu. Hati-hati nih yang seperti ini, Pak. Dan para jenderal pasukan Buwaihi, militer, di mana begitu ya, sama kan? Militer nih. Nah, para jenderal ini melihat kondisi ini, kira-kira siapa yang memungkinkan untuk didukung gitulah. Apakah Buwaihi atau Khalifah? Sementara di kalangan anggota keluarga ini juga sedang berpecah belah. Biasalah seperti itu. Maka pada tahun 424, ini abad ke-5, terjadi perselisihan dan perebutan pengaruh antara Jalal ad-Daulah, ini siapa? Keluarga Bani Buwaihi, orang Syiah. Sultan Buwaihi dengan keponakannya Abu Khaligar. Yang menang siapa? Abu Khaligar, Pak. Nah, kekuasaan Abu Khaligar semakin kuat pada tahun 436, ya.
setelah Jalaluddin Jalal ad-Daulah. Namun kondisi pemerintahan dan negara semakin kacau. Nah, maka ini dimanfaatkan, Pak. Di tengah ketidakstabilan politik, pengaruh elit militer semakin menguat. Masya Allah, saya jadi nggak khusyuk begini nih. Saya sampai mana aja lupa lagi nih. Hah? Baik, kita kemana lagi kita cari? Wah, ini nggak khusyuk, jadi saya nggak khusyuk ya. Agak susah ini. Ini agak hiper emang lagi nih, Pak. Masya Allah, nggak bisa diem. Dia baru tidur, kalau sudah capek dia tidur baru. Masya Allah, ya. Baik, jam 8, Masya Allah ya. Ini ada PPM mana? PPM mana? Mahasiswa mana? Tuh, saya ngajar juga nih, lupa saya, ada jadwal juga nih. Baik Pak, ini saya tidak khusyuk nih, mohon maaf ya. Kalau saya beri kesempatan dari 5 menit terakhir lah, kalau ada pertanyaan nanya aja, di mana nanya boleh, bebas lah. Yang mau nanya silakan Pak. Yang mohon maaf nih, Bapak silakan. Iya, Masya Allah. Ini nggak bisa diam ini masalah. Kenapa dulu hebat Pak umat Islam ya, Masya Allah, sekarang kok melemah gitu ya? Baik, hadirin sekalian begini. Jadi umat Islam Pak, ketika mereka bersatu mereka kuat. Itu kuncinya persatuan. Dan ini yang terus diserang oleh musuh-musuh Islam, dikoyak, dipecah belah. Yang pertama. Yang kedua, banyak terjadi peluasan wilayah, bahkan puncak prestasi Pak, di setiap daulah ya, kan panjang nih. Jadi umat Islam kan panjang sekali Pak, sejarahnya panjang ya, hampir 13 abad Pak. Itu memimpin bumi Pak, dan sekarang masih ada peninggalannya, masih ada kok sekarang. Nah, mereka itu mencapai puncak prestasi ketika mereka berkhidmat kepada agama Pak. Itu saya pelajari begitu. Setiap tokoh-tokohnya itu apa? Akhirat oriented Pak. Saya ingin sampaikan, peradaban Islam dibangun di atas pondasi apa? Iman kepada hari akhir, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu yang penting kita fahami ya. Nah, justru ketika terjadi perpecahan, kemudian juga para pemimpinnya sudah dunia orientasinya, itu masih akan runtuh. Dan begitu Pak, apa ujung-ujungnya? Berantem gitu kan, perebut kekuasaan gitu ya kan, begitu ujung-ujungnya. Sama itu polanya, nggak ada yang lain. Turki Utsmani Pak, itu puncak kejayaan di zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Itu luar biasa, itu puncaknya Pak, ditakuti benar itu di Eropa. Itu Turki Utsmani loh Pak. Siapa beliau? Seorang yang soleh. Itu Al-Quran beliau Pak membuat undang-undang, itu hebatnya beliau itu ya. Makanya Al-Qanuni kan, apa arti itu? Qanun itu undang-undang gitu. Itu Al-Quran Pak, sunnah dia kuasai benar, dibuat apa bahasanya itu, dijadikan undang-undang gitu.
yang mudah dipelajari oleh siapapun juga, tapi itu tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Dijadikan panduan Pak untuk ngurus negara seluas itu. Bayangin, ini sekarang aja kita berpikir apa coba, jangan sekarang, yang sekarang Turki sekarang yang seuprit gitu Pak, Turkinya kecil kan, dulu tuh luas sekali Pak, 3 benua Pak Turki itu Pak. Hijaz, Arab Saudi itu di bawah Turki dulu, Yaman. Kalau sekarang tak berapa puluh negara Pak. Seorang pemimpin gimana coba ngaturnya Pak, dan dulu belum ada kayak sekarang gitu, betul tidak? Dia buat tuh aturannya tuh, bagaimana Quran dan Sunnah tuh bisa dijadikan sebagai landasan hukumnya Pak. Dibuat, itulah Al-Qanuni gitu kan. Karena dikatakan Sulaiman Al-Qanuni, itu Qanun itu apa? Aturan. Dia yang buat pertama kali. Bahkan orang Eropa itu berhutang budi kepada Turki. Dulu mereka nggak punya seperti ini. Yang ngajarin tuh orang Turki Pak. Hebat tidak Pak? Siapa beliau? Baca silakan, orang yang dekat dengan Allah Pak. Tapi sekarang orang-orang liberal menggambarkan Sulaiman Al-Qanuni dengan gambaran yang tidak pantas gitu ya. Ada sinetronnya kan? Ada. Film Sulaiman itu ada. Dekat dengan perempuan, dengan hidup yang mewah, glamor gitu ya. Hedon. Ini nggak bener Pak. Itu penghinaan, maka kita protes waktu itu. Film itu luar biasa merusaknya itu. Enggak seperti itu. Erdogan tuh marah sekali itu. Ya, Erdogan marah sekali, Pak. Enggak seperti itu. Sejarah tentang Sulaiman Al-Qanuni itu kan cicitnya Al-Fatih kan. Al-Fatih itu luar biasa Pak, membangun peradaban itu dengan menaklukkan Konstantinopel. Itu orang-orang hebat semua. Turki itu pada masa kejayaan ini dipimpin orang-orang seperti itu, yang hormat kepada ulama, cinta kepada agama, menegakkan syariat Islam dengan kafah. Allah beri kemenangan, kekuasaan Pak. Sama begitu, baik di Umayyah, di Abbasiyah, termasuk Turki, Saljuk juga sama. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau ingin mengembalikan itu tadi? Kita harus benar-benar menjadikan agama ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Tugas utama kita menegakkan apa? Agama ini, jelas tidak? Dan sekuat tenaga jaga persatuan umat gitu. Yang berpecah belah. Kalau sudah berpecah belah sudah susah Pak. Dan ternyata penyebab runtuhnya peradaban Islam itu diantaranya. Emang panjang, tapi itu diantara poinnya Pak. Maka saya sering menyampaikan, tidak ada kekuatan umat Islam Pak dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Politik ya, tanpa kekuatan. Dan gak ada kekuatan tanpa persatuan Pak. Dan gak ada persatuan tanpa ukhuwah. Wah, ini penting sekali. Maka nanti bisa, nih dia Pak, tokoh hebat nih, siapa namanya? Nizamul Muluk. Ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi seorang pelukis itu ya. Ini orang hebat Pak. Ini orang hebat. Jangan melupakan orang yang satu ini Pak. Nizamul Muluk luar biasa ini. Dia yang mengawal, siapa? Yang mengawal Sultan Malik Shah dan Alp Arslan. Ini orang-orang kalau pemimpin didekati oleh orang yang seperti ini, yang saleh, yang berilmu Pak. Orang soleh, intelektual muslim, soleh dia, pemikir, maju Pak. Nanti kita membaca karya besar aja. Ini tim Madrasah Nizamiyah nih. Luar biasa. Sekarang masih ada. Kalau kita ke Turki masih ada sekarang. Nama-nama tapi ya walaupun sudah berbeda, tapi masih ada peninggalannya, jejaknya. Kan sudah lama itu. Dia paham Pak, nggak akan bangkit kalau sibuk dengan perpecahan. Maka dia itu membuka, semua orang-orang diundang, mau mazhab apa datang gitu. Kalau mau beradu argumen di hadapan dia beradu argumen Pak. Di luar harus sama gitu. Hebat tidak? Hebat. Ini yang terjadi di masa Salahuddin Al-Ayyubi Pak. Luar biasa.
mau berdebat di hadapan dia, bereskan gitu. Kalau keluar harus sama gitu, biar umat gak bingung, betul tidak? Bersatu, maka nggak ada celah musuh untuk memecah belah umat Islam. Ini ya, Nizamul Muluk, orang hebat ini. Nantilah kita bahas ya, jasa peran besarnya Nizamul Muluk seperti apa gitu. Intinya apa? Intinya adalah ya, kembali ke yang tadi Pak, penting kita menjadikan akhirat sebagai orientasinya, karena orang-orang yang hebat itu kalau kita baca biografinya, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, ditolong oleh Allah pemerintahannya. Nggak bisa ngandelin kehebatan strategi, betul tidak? Allah harus tolong gitu loh, ditolong sama Allah Pak. Allah alam bisawab. Masih ada yang lain? Ada yang mau nanya nggak? Terakhir. Oke, silakan. Baik, siapa maksudnya ya? Terima kasih. Hadirin sekalian, jadi munculnya pergerakan dakwah, ya, harokah dakwah. Kemudian juga al-jam'iyah itu ormas. Itu kan baru sekarang-sekarang. Dulu mazhab yang misalnya itu mazhab yang berbeda itu mazhab gitu, mazhab akidah dalam masalah fikih gitu ya. Nah, bagaimana mengantisipasi begini? Hadirin sekalian, itu sebuah keniscayaan ya. Artinya apa? Ya nggak ada masalah munculnya ormas. Apa sih arti ormas itu? Singkatannya itu apa maksudnya? Hah? Kenapa orang bikin organisasi coba? Karena punya persamaan visi misi, betul tidak? Bahasa mudahnya satu frekuensi lah gitu kan. Pasti nggak gabung Pak. Nggak apa-apa, NU punya corak keberagamaan manhaj yang seperti itu, Muhammadiyah juga punya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika tidak bersatu menghadapi musuh gitu aja. Jelas tidak? Gak apa-apa. Orang yang punya background latar belakang gedenya di Persis, ya nggak bisa dipasangkan jadi NU, nggak bisa gitu. Orang yang terdidik lahir di kalangan Nahdiyin gitu ya, silakan saja. Yang besar di lingkungan Muhammadiyah juga silahkan. Kita konteks ke-Indonesiaan ya. Tetapi lihat, ketika menghadapi satu isu-isu yang memang harus bersatu tidak mereka gitu. Kalau untuk isu tertentu tidak bersatu, malah berpecah belah, ada pengkhianat, itu yang bermasalah. Harusnya kompak, sebagaimana para pendirinya dulu. Nggak akan merdeka negara kita kalau mereka tidak kompak, betul tidak Pak? Karena mereka kompak, menghadapi musuh itu sama sikapnya gitu. Jelas tidak? Kalau nggak bisa. Ya, nggak apa-apa, silakan aja. Seperti banyak harokah dakwah, kan banyak gerakan dakwah Pak, yang mendunia itu banyak dengan khasnya masing-masing kan, betul tidak? Semuanya sama niatnya untuk menghadirkan kembali kebangkitan Islam kan, kemuliaan Islam. Cuman tadi pahami, ketika dengan ormasnya gerakan dakwah silahkan, tapi kalau dituntut untuk satu isu tertentu bersatulah gitu loh, bersatu dong gitu. Jelas tidak? Kalau nggak gitu nggak bisa. Itulah yang dilakukan Nizamul Muluk Pak dan Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Itu yang dilakukannya itu. Jelas tidak? Nah, kita perlu seperti itu. Kita perlu pemimpin yang menyatukan, bukan yang memecah. Jelas tidak? Kita rindu sosok pemimpin yang bisa menyatukan semua elemen bangsa ini Pak.
Dicari itu Pak, dicari Pak. Betul tidak? Kita merindukan kok. Makanya munculnya sosok Nizamul Mulk luar biasa Pak, luar biasa. Dia sendiri kan Hanafi, dia punya prinsip kan Hanafi itu, tapi dia bisa terbuka dengan yang lain itu tidak mudah Pak. Orang-orang tertentu saja, betul tidak, yang luas pemikirannya. Ya, kan kita sedih kalau gelar tinggi tapi pemikiran sempit, itu malah kok mikirnya begitu seorang profesor misalkan gitu kan, ada kan yang viral itu kan. Gimana kalau intelektualnya seperti itu, pola pikirnya sempit gitu kan, susah Pak. Ini orang hebat, dia punya prinsip, dia welcome dengan semua. Bayangkan Al-Ghazali itu, Imam Ghazali sempat menjadi rektor Nizamiyah, kalau sekarang rektor Pak. Itu sekolah bergengsi di masanya gitu loh. Siapa beliau itu? Syafi'i itu. Gak apa-apa. Dan yang lainnya bisa bersatu itu Pak. Kenapa? Ketika sosok pemimpinnya memberikan apa ya? Memberikan sinyal, bukan sinyal apa sudah itu? Stimulus ya. Apa namanya? Ya, stimulus. Direspon kan nanti kan. Jadi beliau memang mengangkat tema persatuan gitu lah. Kan sekarang juga sama Pak. Sekarang kira-kira yang ditakutkan oleh musuh Islam apa Pak? Umat Islam bersatu. Iya kan? Itu yang ditakuti gitu. Takut mereka Pak. Makanya upaya memecah belah terus, bahkan kalau perlu dana pun digelontorkan gitu. Sekarang zaman di media sosial perang opini, perang narasi kan luar biasa. Terus. Ini kasus Ustaz Abdul Somad yang ditolak di Singapura. Kenapa yang ribut para buzzer itu gitu? Nggak kompak kan? Aneh, betul nggak? Itu masalah kedaulatan bangsa, betul tidak Pak? Ini mencabik-cabik, ini memalukan sekali, betul tidak? Jelas Islamophobia itu. Halo, jelas tidak? Ditolak Pak, nggak jelas alasannya apa gitu. Oh ternyata kemudian muncul karena beberapa ceramahnya gitu. Lah kalau begitu masa juga sama tuh. Bangsa kayak beliau juga pemikirannya, betul tidak? Ya sama, betul nggak? Dan semua Islam kan begitu banyak, nanti gimana? Apakah ada beliau tokoh gitu? Yang sedih apa? Kenapa nggak kompak di kitanya gitu? Malah ada yang menghina, memojokkan, bahkan seorang pejabat menyampaikan, merendahkan, bukannya melindungi itu kan internal kita, malah menampakkan perpecahan. Nah ini musibah besar ini PR kita Pak. Kitanya aja nggak kompak, gimana menghadapi yang lain gitu kan? Untuk isu yang begitu aja tuh nggak kompak kita. Iya. Nah itu ya. Nah, munculnya orang-orang seperti Tugrul Bek, Alep Arselan, ya, Malik Shah dan ini orang hebatnya nih, itu dia. Ini orang hebat ini. Nantilah waktunya kita bahas khusus ya, karya besarnya. Kenapa dia muncul ide untuk mendirikan sekolah Madrasah Nizamul Muluk kita? Apa yang diinginkan gitu. Ternyata dia bersabar Pak, nanti kemudian hasilnya itu satu generasi yang hebat yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Itu panjang sekali perjalanannya, tapi dia memulai dari yang bisa dilakukan. Makanya munculnya Al-Ayyubi itu bukan dari militer tapi dari madrasah. Dan menarik, munculnya kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi dan generasinya Salahuddin itu kan bukan nama aslinya, itu bukan, itu gelarnya Salahuddin ya. Itu bukan dari politik, bukan dari militer, bukan, tapi dari madrasah. Itu penting dulu diperbaiki dulu Pak, apa kondisinya nih. Setelah benar orientasinya baru dia masuk ke politik, itu benar gitu loh. Masuk ke politik
Itu benar orientasinya Pak, makanya karya besar didapatkan oleh mereka. Kalau masuk ke politik tidak benar orientasi berpolitiknya apa, susah Pak. Kalau hanya butun, batan dan faraj, apa itu? Hanya perut dan kemaluan itu berat. Hanya nafsu untuk mendapatkan kekuasaan duniawi saja kan? Berat Pak. Tapi kalau sudah berorientasi untuk akhirat, membangun peradaban Islam harus menyebar, nah itu yang luar biasa. Allah kasih nanti, pasti itu. Nah itu kan kerja besar para ulama dulu. Kebayang tidak pahalanya ngalir kepada orang ini nih. Nizamul Muluk, madrasah nizam itu besar sekali perannya. Ya. Allah alam bisawab. Gitu ya. Jelas tidak? Ya, jadi nggak ada masalah berbeda, nggak ada masalah. Ya. Silakan aja. Tetapi ketika dituntut bersatu, bersatu gitu loh. Nah sekarang enggak kan? Sekarang enggak. Ketika jelas itu pasti enggak bisa bersatu gitu. Ada yang berkhianat gitu. Ini berat. Allah alam ya shawab. Bapak mau nanya Pak? Terakhir ya silakan. Assalamualaikum. Mau pulang. Terima kasih Pak ya, Masya Allah, bagus. Itu terakhir ya. Saya tidak bisa konsentrasi nih, mohon maaf ya. Insya Allah nanti nggak bawa anak lain ini. Tadi nangis maksa mau ikut ke sini. Sampai lupa kunci mobil tadi Pak. Tinggalan. Ya. Nah, sekarang kita diuji dengan munculnya pemikiran liberal di tengah-tengah umat Islam. Ini PR besar Pak. Berat memang. Tetapi kita harus menghadapinya gitu. Lawan oleh kita. Kami dengan kawan-kawan terus Pak membuat tulisan-tulisan untuk meluruskan setiap statement yang mereka buat. Karena ngaco Pak. Ngaco. Kita bersyukur ya ketika muncul para intelektual di kita Pak yang bagus keimanannya, yang kelihatan giroh beragamanya, alhamdulillah. Dan mereka nggak berani Pak untuk diskusi langsung, nggak berani. Nah orang-orang liberal ini Pak itu bagian dari strategi ya yang dibuat oleh musuh-musuh Islam sekarang ini Pak, abad sekarang ini. Jadi bagaimana mereka merusak umat Islam dari dalamnya seperti itu. Ya kan besar pengaruh peradaban. Yang sekarang mimpin siapa sih Pak? Yang mimpin peradaban bumi sekarang itu bukan umat Islam, bukan Pak. Siapa sekarang? Yahudi dan Nasrani Pak. Ya, Yahudi. Nah, mereka tuh paham benar, mereka membuat isme itu kan jago Yahudi itu. Coba, semua isme yang sekarang muncul tuh seperti komunisme itu yang bikin siapa Pak? Yahudi Pak. Yahudi semua itu. Siapa Yahudi itu? Itu rival umat Islam, jelas di Quran disebutkan. Ya. Nah sekarang bagaimana mereka melemahkan umat Islam? Ini masuk Ghazul Fikri nanti kajiannya Pak. Nah itu diantaranya apa? Membuat ragu terhadap ajaran Islam. Namanya tashkik. Yang kedua apa namanya? Taswih. Jadi mengaburkan. Yang pertama dibuat ragu kita, yang kedua taswih. Jadi ajaran Islam itu direduksi oleh mereka. Contoh jihad nanti dinarasikan ajaran ekstrim gitu ya. Apalagi Pak? Itu radikal. Kan seperti itu sekarang. Dan umat Islam berhasil dicuci otaknya tuh oleh mereka-mereka itu. Dan mereka juga dicuci dulu otaknya gitu. Di mana? Di barat sana. Undang ke Amerika sana, kuliah di sana, kuliah agama. Bayangin yang ngajar itu orang-orang orientalis.
Yang ngajarin Islam itu orang orientalis, Pak. Makanya kenapa saya fokus ke sejarah ini, karena ini kosong ini. Gak banyak orang-orang yang bagus militan dakwah itu yang paham sejarah, tapi sedikit yang keislamannya kuat itu sedikit gitu. Penting kita kuasai sejarah, kita kuasai teori mereka, kita kuasai belajar teori sejarah, saya pelajari semua, Pak. Saya belajar di jenjang pasca sarjana gitu ya, khusus fokus ke sejarah ini. Belajar saya. Kenapa? Karena harus diluruskan gitu lah. Mereka masuk ke sejarah, Pak, diantaranya. Itu orang-orang liberal begitu. Dicekoki, di brainwash, pulang ya kita tahulah kayak gimana. Itu PR besar kita, Pak. Itu ada atas taswi. Kemudian sejarah distorsi, ajaran Islam direduksi, begitulah mereka itu. Membuat narasi buruk, opini buruk tentang ajaran Islam. Jihad, apalagi, Pak? Tegakkan syariah Islam, wah menakutkan. Apalagi? Banyaklah. Ini PR besar kita. Ini menjelang 2024 ini udah rame lagi ini. Biasa, rame lagi. Lebih baik pemimpin kafir yang jujur daripada pemimpin muslim yang korupsi katanya. Ini nggak apple to apple ini, Pak. Betul tidak? Iya. Kan sekarang itu kan diantaranya, Pak. Hati-hati ini. Kita kalau mengajarkan umat Islam, pilih orang-orang Islam yang komitmen, disebutnya radikal gitu. Nah ini semua ini perang apa? Perang pemikiran. Nah, itu orang-orang liberal, Pak. Hadapi, jangan takut. Dengan pemikiran lagi, kalau mereka punya gelar doktor, kita doktor juga gitu, punya banyak. Punya profesor juga punya, kan suka bangga dengan itu mereka. Profesor itu juga banyak, profesor yang benar tuh banyak gitu. Cuman gak dikasih panggung aja. Banyak, Pak. Para doktor, profesor itu banyak yang bagus-bagus pemikirannya. Banyak. Di negeri ini banyak, cuman gak diberi panggung. Nanti ada saatnya insya Allah. Bikin panggung. Kalau panggung Agustusan sih gampang, Pak. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Ini yang disampaikan sebagai mukadimah sajalah. Nanti kita akan bedah lebih dalam ya. Bagaimana perang Manzikrat ini, saya ingin bahas ini, Pak. Karena ini yang karya besar siapa? Alp Arslan. Ada banyak pelajaran, Pak, dari Manzikrat itu. Itu yang membuat muslimin bisa masuk ke Romawi. Yang nanti terus nyambung hingga akhirnya kan puncaknya di zaman Al-Fatih gitu. Ya kita nggak bisa dipisahkan ya, bab sejarah dengan politik kan ya berkaitan gitu. Ya kita harus dari sini dulu masuknya nih gitu, sebelum yang lain kan dari politik dulu masuknya gitu ya. Harus, umat Islam nggak boleh tidak melek politik, betul tidak? Hanya sekarang lagi-lagi kalau umat Islam ngajak berpolitik itu akan diserang habis-habisan gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.